Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up. Seperti biasanya hari Rabu malam kita ketemu lagi untuk membahas mengenai kondisi market kita seperti apa, pasti dengan topik yang menarik. Saya menyapa yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Di Juice You Up kali ini kita akan membahas mengenai today's market, rebound or fake out. Read the signals. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Metwin. Jadi langsung aja nanti kita akan bahas tentang apa aja sih yang akan ada di market kita mengenai RSI, kemudian MACD divergence seperti apa. Kalau harganya naik tapi momentumnya masih belum terkonfirmasi, kira-kira kita harus bagaimana? Karena banyak juga kondisi di mana market kelihatannya memantul gitu ya, tapi ternyata kita harus berhati-hati karena tidak semua rebound itu valid. Bisa aja itu cuman ada koreksi. Saya menyapa yang sudah hadir, ada Ibu Tintinte, malam Ciledi, selamat malam juga Ibu. Kemudian ada siapa nih? Gazet MNFS. Hai Ci, selamat malam. Ini juga ada yang nanya BBCA. Nanti ya, kalau nanya emiten tuh biasanya kita di morning juice nih. Tapi kalau misalnya Rabu malam biasanya kita membahas topik yang seru. Oke, saya coba invite Pak Medwin untuk bisa bergabung. Selamat malam Pak Medwin. Um, Wah, ini pakai baju hijau apakah ini sebuah doa supaya SG kita Aduh, terus hijau? semoga ini kan Semoga ya. iya Ini gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat? sehat-sehat. Gimana kabarnya? Sehat-sehat juga. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat meskipun kondisi pasar kayaknya tidak pasti ya. Karena kan agak bikin Betul, deg-degan gimana gitu. iya benar. Ini tapi kayaknya kalau membaca tentang market sekarang ini kan kayaknya rebound tapi juga kok kayaknya bener nggak ya ini rebound gitu ya. Kelihatannya pasarnya mulai hijau, tapi banyak yang bertanya, apakah ini bener-bener rebound yang beneran atau cuma mantul sesaat aja atau fake out, Pak? Kalau dari kita ngomong ISG dulu ya. Kalau dari ISG sih, eh, kalau tadi ada apa divergen ya, divergensi ya. Tapi overall sih masih oke. Overall masih oke ISG-nya. Koreksi yang berapa hari lalu ya? 4 3 4 hari lalu Mhm. ya masih oke sih, masih oke, masih tetap berada di atas moving average. Ya mungkin apa ya, koreksi sesaat lah ya. Sampai sekarang tuh masih oke, masih masih oke, oke semua sih, masih aman-aman aja. Jadi reboundnya beneran ya. Reboundnya beneran sih, beneran. Tapi sebenarnya sentimen utama yang lagi ada di pasar sekarang ini tuh sentimen utamanya apa sih, Pak? Kan sebenarnya kan kemarin kita mundur dulu dari waktu yang Sri Mulyani diganti ya. Itu kan sempat marketnya down ya. Terus diganti sama Pak Purbaya. Habis itu marketnya ini lagi, PD lagi nih. Udah break high lagi kan. Tapi kan kemarin gara-gara apa trade war lagi ya, Presiden Trump sama Xi Jinping, nah itu marketnya gejolak lagi kayak gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari sisi teknikal sih masih oke sih. Masih oke. Oke, jadi memang sentimen utamanya yang mendorong pasar saat ini kayaknya memang dari faktor-faktor geopolitik yang sedang terjadi ya. Betul. Ya dari geopolitik. Tapi Pak, kalau misalnya kita harus tahu gitu ya, satu ciri utama
yang membedakan ini tuh beneran rebound yang valid, yang beneran, atau ini cuman sekedar sesaat aja dan menjebak? Itu ada nggak ciri utamanya yang harus kita tahu? Eh, kalau di teknikal ya, kalau dari sisi teknik, saya jawab dari sisi teknikal, biasanya gini, kalau dia valid naik volumenya apa istilahnya, volumenya naik, volumenya tinggi dan eh, apa main di atas moving average ya harganya itu aman sih, valid gitu. Kecuali dia naik dengan volume yang kecil, nah itu agak hati-hati gitu. Takutnya fake fake rebound atau fake breakout aja gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi dilihatnya dari sisi teknikal berarti ya kalau gitu ya Pak ya untuk Ya, membedakannya ya. Kak. Ya, kalau saya jawab dari sisi teknikal ya, kalau mungkin dari teman-teman dari sisi fundamental dan lain-lain itu mungkin pertimbangan lain. Gitu. Oke. Nah, ini kebetulan juga nih Pak Martin udah membahas tentang teknikal gitu ya. Kalau kita membahas tentang beberapa teknikal indikator gitu ya, seberapa penting sih Pak peran analisis teknikal kayak misalnya RSI, kemudian MACD, atau mungkin volume di tengah kondisi pasar yang penuh ketidakpastian seperti sekarang itu emang seberapa penting Pak? Kalau saya sih, saya memang pakai RSI gitu kan. Itu kelihatan, dilihat aja waktu pas market rebound, misalnya dibuat break high, RSI-nya juga break high, itu kekuatannya ada, jadi valid dan naik. Oke. Kecuali yang nanti namanya divergen ya. Divergen itu harganya break high, tapi RSI-nya nggak break high. Nanti coba saya coba nanti bikin di grafik supaya teman-teman nanti lihat gitu. Dan juga kalau misalnya kayak MACD juga sebenarnya mirip sih ya, mirip sama RSI karena MACD kan juga eh, indikator momentum ya. Dia juga bisa membaca apa namanya divergen gitu. Ya istilahnya kekuatan market, kekuatan harganya benar kuat apa mungkin udah melemah gitu. Dan volume juga penting. Jadi volume itu sebenarnya bagus itu waktu harga naik volume juga ikut naik gitu. Jadi dia Mhm. koreksi atau harga turun, volume juga ikut turun. Nah itu berarti bagus. Jangan sampai dia naik volume kecil, waktu turun volumenya besar. Nah itu bahaya. Itu hati-hati Hmm. kayak gitu. Oke, jadi kalau kita mempelajari mengenai RSI, RSI, RSI ya RSI. RSI, kemudian MACD dan juga volume itu justru membantu kita ya Pak untuk melihat secara teknikal ini tuh beneran rebound kah atau cuman fake out doang atau ini gimana kondisinya itu akan terlihat dari teknikal itu ya Pak ya. Oh iya ya, terlihat terlihat. Oke, nah ini kalau membahas tentang RSI dan juga MACD, divergence. Nah, ketika harga sahamnya tuh naik, tapi momentumnya atau momentum indikatornya tuh justru turun. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seorang trader itu seperti apa, Pak? Apakah mungkin harus cut loss, langsung cut loss, atau mungkin ada hal lain yang perlu dikonfirmasi terlebih dahulu? Sebenarnya kalau gini kan kita beli suatu saham itu kan banyak banyak cara ya, banyak cara ya. Kan salah Mm-mm. satu cara itu teknikal. Nah, teknikal pun itu banyak indikatornya yang kita pakai. Ya, kalau misalnya sekarang kita ngomong RSI, MACD, sama volume lah, anggapannya kayak gitu lah. Yang harus kita ngomong. Nah, sebenarnya kalau MACD sama RSI itu mirip ya, mirip-mirip mirip-mirip apa melihat momentumnya. Nah, biasanya gini, kalau memang teman-teman mau apa istilahnya mau beli, coba dipelajari dulu indikator ini fungsinya bagaimana, bacanya bagaimana, baru kita aplikasikan ke grafik gitu supaya lebih lebih mengerti. Kalau volume kan sebenarnya gampang, punya volume gini aja, harga naik, volume naik, itu bagus. Harga turun, volume naik, itu nggak bagus. Itu aja. Harga naik, volume turun, itu juga nggak bagus. Jadi istilahnya gini, kalau harga naik dengan volume yang tinggi,
itu dengan kata lain kita ngomong itu konfirmasi gitu loh, konfirmasi. Mhm. Kalau harganya naik tapi volumenya nggak ada, nah itu hati-hati. Itu takutnya ini aja apa ya false aja gitu, takutnya gitu. Tapi bukan pasti false ya, tapi kemungkinan false-nya besar kayak itu. Jadi sebenarnya kalau gimana langkah pertama ya mungkin teman-teman harus belajar dulu indikator ini fungsinya kayak gini, oh pakainya kayak gini, dibaca kayak kayak apa gitu supaya teman-teman jangan jangan salah gitu. Lebih baik maksudnya belajar sendiri, tahu teorinya, baru diaplikasikan ke market gitu. Oke, oke. Karena memang seringkali pantulan harga itu tidak didukung juga oleh volume transaksi yang besar ya, Pak ya? Betul betul. Volume itu memang sangat penting sih untuk apa? Untuk konfirmasi harganya apakah naik, apakah turun gitu. Selain indikator-indikator yang tadi ya. Mhm, mhm. Oke, nah ini kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan mengenai topik kita malam hari ini mengenai rebound atau fake out, bagaimana cara membaca sinyal mengenai market yang sedang rebound? Mungkin teman-teman bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar juga boleh ya. Nah ini Pak, lanjut lagi mengenai pantulan harga yang tidak didukung oleh volume yang kadang-kadang belum tentu besar. Ini Ya. seberapa besar Pak, quote unquote ya, dosa yang sering terjadi ketika sebuah kenaikan harga itu terjadi dalam volume yang tipis. Itu sinyal yang buruk atau gimana tuh? Gini, sebenarnya kalau ya itu yang tadi saya bilang ya, kalau naik tanpa volume itu seperti eh, kayak gini deh. Kita ngomong deh makanan dari 1.000 orang, kita survei 1.000 orang, makanan A itu yang bilang enak 900 orang, yang 100 orang bilang nggak enak. Makanan B yang ngomong enak 100 orang, yang ngomong gak enak 900 orang. Ya, tapi kita lihat sama-sama rame, sama-sama rame. Nah, volume itu kayak gitu. Jadi survei dengan 900 orang ngomong enak, itu kan berarti itu lebih valid enak Mm-mm, dibandingkan mm-mm, 100 orang. Nah, itu analoginya volume kayak gitu. Jadi kalau harga naik, volumenya juga besar, itu valid. Meskipun nanti dia pasti akan terkoreksi ya. Nah, kita lihat terkoreksi itu pasti volumenya selalu kecil. Nah, itu kesempatan kita untuk masuk gitu. Tapi kalau waktu dia naik, volumenya kecil, hati-hati tuh. Nanti kalau koreksi terus mungkin bilang, koreksi sehat. Nah itu hati-hati. Karena eh, waktu naik dia volumenya nggak besar. Gitu. oke, Jadi oke. kalau jadi teman-teman harus ya kalau untuk baca volume kayak gitu, ya, gampangnya kayak gitu. Oke, oke. Nah, jadi tapi kalau misalnya nih ya Pak ya, di antara dua sinyal ini, antara divergent, yaitu momentum lemah dengan volume yang tipis, mana yang merupakan red flags atau peringatan bahaya untuk para investor di antara dua sinyal ini? Apakah dua-duanya atau salah satunya? Sorry, tadi apa sama apa? Jadi, Antara divergent, momentum yang uh, lemah, dan volume yang tipis. gini, sebenarnya divergen itu kita arti divergen gini yang paling gampang. Kalau market ini misalnya harga saham lagi naik nih, Mhm, terus ada divergen. Nah, mhm, itu berarti menandakan tren sekarang kan berarti naik, ya mhm. kan? Itu melemah, itu melemah. Itu jadi hati-hati. Nah, Oke. biasanya kalau divergen dibarengi sama volume yang tidak sebesar kenaikan pertamanya. Jadi dia udah naik nih, dia udah naik, Mhm. terus dia ada koreksi, Oke. dia naik lagi, break high lagi. Nah, Mhm. break high-nya ini divergen. Jadi divergen, kalau saya biasanya kan pakai RSI. Itu divergen RSI, biasa volumenya itu mengecil dibandingkan puncak pertama sama puncak kedua. Puncak kedua biasanya lebih Hmm. rendah dibandingkan puncak pertama.
kayak gitu. Jadi sebenarnya yang dilihatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang divergen itu false apa enggak, mungkin bacanya gitu. Divergen itu untuk melihat suatu tren itu sudah melemah. Sudah melemah itu bukan berarti trennya habis, trennya selesai bukan. Tapi akan ada dalam jangka waktu tertentu itu dia akan sideways, dia flat, Mhm. atau dia koreksi kayak gitu. Nanti Hmm. kita lihat lagi, ini dia koreksi atau dia sideways itu dalam jangka waktu tertentu, oh udah nggak koreksi lagi. Nah kita lihat lagi, oh ada nggak volume, misalnya volume akumulasi atau volume eh, apa istilahnya big money masuk lagi. Nah itu kita ikut lagi. Sebenarnya kalau ada divergen itu hati-hati aja gitu. Jadi signal awal hati-hati. Jadi sebenarnya kalau misalnya, jadi antara mau divergen dan volume tipis itu berbarengan ya Pak? Jadi dua-duanya menjadi sebuah sinyal, iya nggak sih? Eh, iya bisa jadi kayak gitu. Jadi divergen dibarengi sama volume yang sudah menipis, gitu. Sudah menipis. Oh, jadi tuh bukan bukan kayak pilihan ya, tapi justru Bukan, bukan, bukan. dua Iya. sinyal ini justru. Oh, Pak nggak dengar ya? Edwin? Oh, Pak Edwin? Sorry, ini yes. putus kayaknya ya. Nah, Hmm, tadi saya gimana mbak? bilang berarti antara divergen dan volume tipis itu adalah dua dua sinyal yang berbarengan, yang berarti itu menjadi sebuah sinyal atau alarm ya Pak ya, Benar, untuk benar. untuk trader dan investor tuh berhati-hati. Betul, betul. Oh, oke oke. Jadi Ada itu nggak? sebenarnya Heeh. berbarengan. Oh, oke Contohnya, oke oke oke. Iya, ada contoh nggak, Pak? Mungkin ada saham atau emiten tertentu atau indeks tertentu mungkin yang di mana ada kombinasi gitu ya, sinyal divergen dan volume ini berhasil memprediksi sebuah false rebound. ya, saya kasih, bentar, saya berubah ke kamera belakang ya. Mhm. Ya, ini BRMS, BRMS ya. Oke, Mhm. BRMS. Ini yang saya bilang, ini RSI ya, di bawah RSI, yang garis ini RSI. Waktu dia naik pertama ini, lihat ini kan volumenya segini. Mhm. RSI-nya segini kan. Oke. Jadi RSI-nya ini kan tambah tinggi nih. Ini sama ini ya. Mhm. Benar ya? Benar ya? Mhm mhm. Nah, harganya, harganya ini sama ini. Lebih tinggi kan? Ya, RSI-nya lebih tinggi kan? ya. Nah, ini bukan divergen. Ini bagus. Oke. Jadi RSI itu Karena kan sama-sama namanya, tinggi ya. betul. RSI itu kan namanya Relative Strength Index. Jadi indeks kekuatan suatu suatu harga, suatu tren gitu lah. Jadi kan benar, harga di sini sama harga di sini kan ini lebih tinggi dari ini. Yes. RSI-nya ini sama ini lebih tinggi dari ini. Benar dong? Berarti sama gitu ya. Benar, benar ya. Berarti waktu dia koreksi. Oke. Eh, Pak Edwin, sorry tadi keputus Pak. Sorry, putus ya. Oke, ini sekarang udah dengar lagi. Sorry, tadi saya dengar sampai tapi kalau ini gitu. Oh, ini kan benar. Ini bukan divergence Mm-mm. ya. Ya. Ini bukan divergence. Nah, jadi waktu koreksi yang di sini, Mhm. koreksi ini kan koreksinya lumayan lumayan dalam nih. Ya. Nah, itu kita cari entry point-nya. Aha. Kita cari entry point-nya. Karena kalau dilihat dari sisi RSI ini sama ini lebih tinggi, dia masih cenderung akan naik. Mm-mm. Nah, kita geser nih ke sini sekarang, ya kan? Ya. Dan akhirnya kan naik nih, Ya.
Ya. Oke, kita lihat nih RSI-nya. Mhm. Di sini kan naik terus nih RSI-nya. Ya, Ini kan naik terus nih. ya. Nah, sampai di sini, Aha. itu kan RSI-nya yang di sini, Ya, ya kan? Nah, ya. ini break high nih. Heeh. Break high ini sama ini kan, ini lebih tinggi kan daripada ini. Ya, Benar. benar. RSI-nya, ini sama ini, Oh, kebalik. kan nggak lebih tinggi. Nah, Iya. ini yang nama divergen. Ini yang nama divergen. Jadi Oh, kekuatan naik ini sudah berkurang. Jadi akhirnya dia koreksi nih. Koreksinya lumayan dalam nih. Nah, karena momentumnya lemah gitu ya, Pak ya? betul. Momentumnya udah lemah. Nah, kita lihat nih. Itu dari sisi divergen RSI. Oke. Oke, Kita ini lihat tadi dari sisi emitennya BRMS ya, Pak ya? BRMS. Benar. Oke, oke. Kita lihat dari sisi volume. Oke. Oke. Nih, volume tinggi kan waktu naik pertama ini. Iya, iya, iya. Nah, waktu yang ini, lihat volume kecil kan dibandingkan ini. Heeh. Kan Heeh, volume heeh. turun. Iya. Nah, divergen dibarengin sama volume kecil. Nah, itu hati-hati. Jadi, Oh. jadi sudah saya balik lagi ke depannya. Iya, 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 iya. Nah, jadi nggak semua break high harga itu bagus. Kita harus lihat juga. Hmm. Kan gini, kan banyak nih trader kita, teman-teman kita itu gini. Ada yang sistemnya breakout buy. Mm-mm. Jadi misalnya harga paling atas itu harga 1.000. Break 1.000 saya buy, ya kan? Logikanya apa? Iya benar, logikanya itu karena kalau break berarti trennya berlanjut. Mm-mm. Benar-benar, itu nggak salah. Tapi kita juga harus lihat pertama volumenya bagaimana, eh, momentumnya bagaimana, yaitu ada divergen apa Oh. enggak gitu ya. Jadi kalau ada divergen, hati-hati. Itu. Oke, oke, oke. Jadi ternyata semua yang lagi naik atau lagi rebound itu bisa jadi momentumnya lemah, volumenya juga tipis gitu ya, Pak ya? Betul, bisa, bisa, bisa. Iya, iya, iya. Oke. Oh, ini ditanyain Pak sama ini ada pertanyaan dari aduh gimana nih baca namanya? Raim Zamzami. Time frame-nya berapa lama aku? Itu tadi yang RMS Eh, itu. itu daily, daily, Oh, daily ya, tiap hari ya ya. daily. Daily. Oke, oke, oke. Sebentar, ini ada yang nanya nanti ada recordnya nggak? Ya, nanti kita akan record untuk Juice Shop ini akan ada recordnya ya teman-teman ya. Oke, nah Pak balik lagi. Nah, biasanya nih kesalahan fatal apa yang sering dilakukan oleh para investor pemula atau trader pemula ketika ngelihat sahamnya itu udah mulai rebound atau memantul? Ya Kesalahan itu, apa yang paling fatal? ya itu yang tadi saya bilang. Dia pokoknya nggak lihat apa ya istilahnya, nggak lihat volumenya apa, volumenya berapa, mengecil apa sama membesar, indikatornya apakah ada yang divergen apa enggak, pokoknya break high saya buy. Hmm, Yang kayak tadi BRMS ya, break high iya, saya iya, buy. iya, iya. Oke, Nah, oke. apalagi biasanya kalau yang terjadi divergen itu biasanya berita bagus keluar. Hmm. Jadi berita bagus keluar itu nambah untuk boosting harga itu naik, tapi ternyata itu adalah divergen gitu. Jadi akhirnya terkoreksi. Oh, Jadi oke, oke, oke. atau paling gampang gini deh, kalau teman-teman saham udah naik agak 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 banyak ya, hati-hati aja, hati-hati aja itu karena eh, saham yang naik banyak pasti kan ada koreksinya atau ada Mm-mm. sideways-nya. Kalau saya sih biasanya kalau ada sideways baru saya mikir masuk atau ada koreksi. Kalau naik-naik terus gitu, ya udahlah. Saya cuma ngomong ya udah bukan rezeki udah selesai. Lebih baik kayak gitu daripada memaksakan untuk kejar. Kalau tujuannya hanya scalping misalnya, udah deh saya 3% saya ambil, 5% saya ambil, nggak apa-apa. Tapi masalahnya banyak orang gini, oke deh saya scalping nih, udah untung 3%, udah untung 3%, harga masih rame itu, masih naik gitu, terus
biasa kan kalau orang-orang di market itu teman-teman gitu mencari pembenaran gitu. Wah, oh iya bagus nih, berita bagus nih, masih rame, berita disikat aja. Nanti kalau turun nggak mau ngakuin salah, tetap ngomong enggak, beritanya masih bagus, Denial ya. koreksi ya, denial, koreksi sehat kayak gitu. Nah itu yang apa namanya bahaya gitu loh, apanya bahaya. Iya, 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 bahaya tuh ya. Oke, oke. Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Biharcan. Kenapa ya terkadang turun dengan volume yang tipis, tapi malah turunnya berkelanjutan? Nah, bisa disebutin apa emiten apa? Biasanya gini, turun dengan volume tipis tapi turunnya berkelanjutan. Kita harus lihat dulu sebelumnya dia ada turun dengan volume besar nggak? Satu. Yang kedua, indikatornya bagaimana? SSIA, oke. Indikatornya bagaimana? Kita harus melihat juga. Jadi enggak serta merta apa namanya turun volume kecil turun terus gitu loh. Jadi Tergantung di, emitennya ya. ya dia juga case by case juga gimana gitu loh. SSIA ya tadi ya. Kenapa, Pak? SSIA. Enggak, tadi kan pertanyaan SSIA ini kayaknya. Enggak, ini dia nggak nyebutin, Hah? nggak, kayaknya Ini nggak udah, nyebutin emitennya. Sebentar, 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 sebentar. ini udah Oh ada iya, iya, betul, betul, bosan. SSI, Pak. Betul, 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 SSI ya, Pak. Betul. SSIA. Kalau SSIA, coba sebentar ya. SSIA ya. Ini ya SSIA. Ini naik, volume naik. Tapi ini kan ada volume penjualan juga besar kan di atas ini. Yang ini volume penjualannya kan besar banget nih, besar banget nih. Dan juga Bapak harus gini juga, Bapak harus melihat ini awalnya dari harga 1.000 loh, 900.000 naik udah sampai harga 3.000. Kalau 1.000 ke 3.000 itu udah 300% ya, 300%. Logikanya Bapak deh, logikanya masa sih nggak taking profit 300% loh. Dan ini ada yang bar bar merah yang ini, dan saya besar ya, yang ini kan volume gede nih, Ya. ini juga ada jual terus dia tarik, nah ini volume gede, ini ada penjualan di sini. Nah di sini dia jual cicil terus, makanya Bapak kan bilang ini volume kecil turun terus, dia kan udah buang di sini, dia udah buang di sini, Oh. dia kan kumpul dari sini, dari bawah nih kumpulnya, ini kumpul dia buang di sini. Jadi kalau dari harga 1.000 ke 3.000 sih ya masuk akal aja kalau dia koreksi. Dan ini juga koreksinya di sini volume penjualannya banyak di sini di atas ini. Oke, karena gitu. Dan saya nggak tahu ya di atas ini ada berita bagus nggak? Biasanya keluar sih berita bagus di atas. Kalau volumenya udah ini, harganya udah di atas ini, biasanya keluar Iya, berita iya, bagus. iya. Karena gitu. Oke, oke, Jadi itu oke. jadi namanya bisa sell on news. Sell on Oke, news. oke. Nah, Sell on news uh-uh. ya. Sell on news benar. Oke. Terus ini ada juga nih Pak. Itu tadi tentang ini ya, tentang SSIA ya, teman-teman tadi dari Pak Kabican ini nanya, Bapak atau Ibu Kabican ini nanya, terkadang turun dengan volume yang tipis tapi malah turun berkelanjutan. Ini ada juga Pak yang nanya nih dari FF. Halo, Pak Metin bisa dengar suara Eh, saya? iya iya, sorry. Kayaknya Oh, koneksi saya kurang sorry. bagus kayaknya. Tadi sinyal saya sempat drop juga. Oh, oke oke. Oke, ini dari FF Nes nanya, Pak, ini marketnya bakal mantul apa koreksi ya? Was-was katanya. Eh,
Kalau market kan berarti kita ngomong IHSG ya. Mhm. Kalau IHSG sih saya ngelihat kemarin waktu koreksi besar tanggal 17 Oktober di MA 50 sih ya sih tahan sih 7.000 7.900-an masih bertahan sih. Harusnya sih masih oke sih Pak. Masih masih oke ya mungkin eh ya semoga sideways aja ya. Semoga sideways aja. Iya, ya. Karena dari Semoga. support sih gini, kayaknya sih gini. eh trennya masih oke, tapi ada divergen. Mhm. Saya balik dulu ya. Ini ya segini, Mhm. naik kan? Mhm. Ini divergen nih, udah divergen nih. Bentar ya, saya gambar aja supaya kelihatan. Nah, Oke. Gambarnya yang hijau, yang biru ini ya, Pak ya, ada garis biru ya. ini divergen nih, maksudnya puncak ini, Mhm. puncak ini. Itu kan lebih rendah ini, tapi kan harganya tinggi nih, Oh harganya kan iya. naik. Nah Mhm. ini makanya ada koreksi nih, Hmm. koreksi nih. Ya Oke, tapi oke, oke, paham, paham. ya itu kan divergen kan, makanya pasti Iya, kan iya. ada koreksi. Nah, tapi gini, teman-teman harus ingat juga, divergen itu tidak serta-merta akan koreksi dalam. Enggak, akan koreksi, terjadi koreksi dalam waktu jangka pendek, iya. Tapi akan berubah tren jadi downtrend, belum tentu, belum tentu. Hmm. Makanya kita harus lihat juga perjalanannya nanti. Apakah dia Oke. nanti kesalahan, mungkin sideways, atau mungkin koreksi. Koreksi tinggal dilihat aja support-supportnya jangan tembus. Dan biasanya gini, kalau RSI itu nanti dia kalau sampai koreksi dan closing di bawah 30, kan teorinya kalau closing RSI di bawah 30, nominal 30 itu kan namanya oversold. Mhm. Ya, oversold. Biasa kan oh, oversold orang-orang ngomong udah murah. Oh, tapi itu adalah awal dari downtrend. Jadi kalau udah closing di bawah 30 tuh hati-hati. Memang pasti akan naik technical rebound. Tapi kalau udah technical rebound, saran saya yang udah untung, apalagi yang ini ya, blue chip penggerak IHSG ya, lepas dulu. Hati-hati soalnya. Kalau udah pernah closing di bawah 30 RSI-nya itu awal mula downtrend. Iya, Takutnya iya, akan iya. turun lebih dalam lagi. Oke, oke. Oke, oke, oke. Pak, ini ada pertanyaan juga dari Laura Vini. Pak, kalau nggak tahu, kan tadi kan Pak Metri sempat bilang nih, kalau ada divergen itu belum tentu akan mungkin ada koreksi gitu ya dalam Betul. waktu jangka pendek, tapi belum tentu itu koreksi downtrend atau koreksi dalam waktu yang berkepanjangan. Nah, ini makanya si Laura juga nanya, kalau nggak tahu bakal rebound atau koreksi gini, kalau takut boleh hold dulu aja atau berhenti trading dulu nih, Pak. Gini, eh, indikator itu kan salah satu RSI untuk momentum. Nah, saya Mm-mm. biasanya gabung sama moving average. Nah, moving Oke. average itu yang moving average yang krusial selama saya trading ya, selama saya trading itu moving average 50. 50. Jadi kalau selama masih moving di atas, harganya masih tertahan di atas MA 50, Mhm. relatif masih aman. Relatif masih aman. Hmm. Gitu. Jadi boleh hold Tapi dulu. boleh hold dulu. Tapi kalau dia udah di closing di bawah MA 50, hati-hati dong. Hati-hati. Oke, Kayak gitu. oke. Terus ini juga ada pertanyaan dari Audia Mira, nanyain Pak, kalau dari Pak Menku, Menteri Keuangan kan katanya mau rebound nih. Ciri apa yang bisa dilihat biar bisa prepare masuk nih? Eh, gini sih sebenarnya, eh,
Kalau dari sebelum-sebelum histori sebelumnya ya, sebenarnya market itu di mana-mana ya. Yang rebound duluan itu finance. Finance, Finance. perbankan. Perbankan, benar. Tapi ini naik tanpa perbankan masalahnya. Sekarang Jadi ini yang sektor konglomerasi yang naik. betul, betul. Itu makanya eh, saya nggak tahu nih ada perubahan perubahan apa ya, perubahan metode, bukan metode sih, Tren, bukan? kebiasaan perubahan kebiasaan atau bagaimana, saya nggak tahu juga nih, karena saya ngelihat dari Big Bang itu BCA itu kan memang ngomong katanya ada buyback, Mhm. tapi kalau dari grafik BCA itu sebenarnya kurang bagus Hmm. kurang bagus karena dia udah break low ya, dia udah break low. Bentar, coba saya lihat ya, dia udah break low. Ini dia udah break low, tapi dia ada divergen. Mhm. Jadi dengan kata lain, BCA itu dalam jangka waktu pendek ini harusnya koreksinya udah berhenti. Hmm. Tapi koreksi berhenti belum tentu jadi uptrend loh ya. Jadi koreksinya Mhm. berhenti dulu. Jadi kita nanti lihat nih, hari ini kan dia naik tapi nggak mampu menembus MA 200 di 8.700 nggak bisa tembus, tutupnya di bawah lagi. Nah, dia pasti akan ada koreksi. Makanya kita nanti lihat ke depan. Kalau kita ngomong BCA ya nih, kita lihat ke depan nanti gimana ini pergerakannya. Yang pasti BCA itu nggak boleh lagi tembus di bawah 7.200. Sudah intinya itu. Kalau selama tidak di bawah 7.200 aman. Tapi Tujuh kalau ribu udah dua ratus ya, Pak? ya 7.200. Kalau break low di bawah 7.200 hati-hati. Lanjut Oke, lagi ke oke. bawah. Oke, itu Oh. dia ya mengenai kondisi ISG kita harus berhati-hatinya seperti apa. Nah, ini Pak mau nanya juga nih ya. Kalau masih ada orang-orang trader atau investor yang masih wait and see dan Mhm. menunggu sinyal konfirmasi. Nah, kira-kira nih sinyal konfirmasi yang direkomendasikan, yang ditunggu sebelum memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ini ya menyambut juga pertanyaan dari tadi Ayu apa siapa namanya sampai lupa. Sa- dari siapa tadi tuh yang nanya tuh yang terakhir tuh ya. Itu menyambung pertanyaan dari itu sinyal konfirmasi apa yang direkomendasikan untuk ditunggu sebelum masuk dalam waktu yang tepat. Ini deh, saya kasih contoh. Ini kan kita lagi bahas volume RSI ya, MACD. Nah, saya sih nggak pakai MACD sebenarnya. MACD sama RSI itu mirip lah, mirip, fungsinya mirip. Jadi saya pakai RSI aja. Mhm, Saya balik dulu ya. Nah, mhm, kalau mau yang aman, cari mhm. polanya kayak gini, pola kayak gini. Ini BRMS yang tadi ya, Ya, BRMS ya. yang tadi. Waktu dia rebound, waktu naik dari sini titik ini ke titik ini, RSI-nya di atas 70. Oke. Ini di atas 70 nih. Nah, Hmm. setelah RSI di atas 70, dia akan koreksi. Ya. Nah, koreksi ini kita cari entry point-nya. Yang mana entry point support mana yang bagus, kita masuk di sini. Ya. Karena ciri-ciri ini adalah ciri-ciri pertama kali saham itu uptrend. Ya. Yang ini, yang di atas 70 ini. Mhm. Dari sini 70. Nah, kayak gitu. Nyari yang gitu aja. Itu relatif lebih aman. Kayak gitu. Ini kan ISG kan Oke. udah lumayan tinggi juga kan. Pokoknya nyari yang dia pertama kali RSI 70, ini pertama 70 terus dia ada koreksi. Nah, itu kita nyari yang itu. Kayak Oke, gitu. oke. Pak, ini tapi apakah bisa diaplikasikan ke semua emiten atau cuman emiten tertentu Semua, aja? Semua semua, ya? semua, Oke, oke, oke. Nah, terus semua cara yang emiten.
Semua emiten bisa menggunakan cara tersebut ya Bisa, untuk bisa, bisa. melihat sinyal konfirmasi entry-nya di mana ya. Ya, bisa. Oke. Masing-masing nanti kalau Sebentar ini kita banyak ada sekali nih yang nanya nih. Contohnya kayak GTSI juga ya, Pak. GTSI itu udah sudah lama uptrend. GTSI GTSI itu kan dulu ini ya, apa namanya, SCA ya. Eh, ini Hmm. GTSI ini pertama nih waktu naik, iya kan, Ya. 70 ini, ya kan. Mm-mm. Oh, sorry, ini sudah saya ini berapa? Oh sorry, ini batalnya 70, berarti 70 yang ini, yang di sini, yang Ya, di ya. sini. Nah itu pertama kali startnya dia uptrend itu dari sini. Nah, ini naik turun. Ini dari pertama uptrend itu dari sini. Jadi Hmm. harusnya kalau kalau kita udah lihat ini dari dulu, harusnya kita udah masuk dari Desember 2024 harga sekitar 30-an Ya, ya. perak. Ini kan sampai 100 lebih. Kalau sekarang sih udah terlambat kan. Udah bolak-balik, dan ini bahaya. Hati-hati. Lihat nih, divergen harga di sini, ini tinggi, Mhm. Mhm. ini kan naik nih, ini kan ada isinya tinggi kan naik ya. Ya, ya. RSI-nya kan segini. Oh, bentar ya, Hmm. saya gambar dulu ya. Ya, ya, ya. Gambar dulu. itu kan acara ini nanti untuk lengkap dan juga lagi dari saya Ini harganya kan naik nih, Ya, untuk mobil MOA RSI-nya turun. 230 ya. Nah ini divergen nih, hati-hati nih. Oke. Jadi hati-hati, hati-hati. nanti kalau misalnya Oke, Dan oke. lagian TTS ini udah mulai uptrend dari harga 30, 35 sampai Hmm. 130, ini udah 400% naiknya. Ya. Jadi kalau mau main cepat aja. Oke, hati-hati jadi main cepat aja ya. Tapi ini Betul. gimana nih Pak, cara yang paling efektif untuk menerapkan manajemen resiko seperti stop loss gitu ya. Kalau kita ingin mencoba masuk di awal rebound tapi belum 100% konfirmasinya. Eh, Cara yang paling efektif seperti apa? eh, kita contoh aja ya. Ini GTSI lah ya. Kita contoh aja langsung ya. Terus saya nggak ganti saham. Mhm. Awalnya ini kan dari sini nih. Ya, Ini kan 70. Terus ya. koreksi. Nah, Hmm. kalau mau masuk di sini, low yang ini, low harga ini di Mhm. saat paling rendah. Ini kan naik gini. Ya. Ini low-nya di sini. Kita jaga di sini aja. Nggak boleh di bawah ini. Hmm. Itu aja manajemen risikonya itu. Oke. Eh, ini saya ngomong swing ya, swing trading ya, Ya, bukan ya. scalping ya. Scalping beda lagi. Jadi ini kita men-swing, jadi ngikutin tren kayak gitu. Jadi ya gitu, kita masuk, tunggu dulu RSI 70, terus koreksi, kita cari supportnya di mana. Nah, kita masuk, udah ngikutin tren itu kayak gitu. Hmm. Atau kayak Oke, tadi oke. BRMS, coba bentar ya, BRMS ya. Nah, BRMS kan Ini di sini nih. BRMS ya? Ya, ini BRMS. Mhm. Ini kan, terus koreksi nih, ya kan? Ini kan 70 tadi, 10 ini. Hmm. Hmm. Nah, titik di sini kita jaga. Dia nggak boleh Oke. break low ini. Kayak gitu. Jadi apa istilahnya? eh, untuk manajemen risikonya kayak gitu. Manajemen risikonya kayak gitu.
Oke, oke, kayak oke. gitu. Oke, oke. Ini Pak, kalau misalnya ada pesan nih ya Pak ya, satu pesan untuk para investor atau para trader supaya tidak terjebak dalam euforia sesaat dan bisa membaca sinyal pasar supaya tidak terjebak ya, tapi justru bisa membaca sinyal pasar dengan bijak. Ada pesan apa nih Pak? Pesannya satu, percaya mata Anda, jangan telinga Anda. Jadi, kasarannya gini, belajar dulu teorinya bagaimana. Kalau kita mau pakai indikatornya apa, indikator ini fungsinya bagaimana, cara pakainya bagaimana, baru kita terjun ke market. Jangan beli saham ikut-ikut temen, rumor, atau bisik-bisik tetangga, jangan. Jangan. Lebih baik percaya mata sendiri, analisa sendiri. Oh iya, ini gini ya. Gak apa-apa. Bisa kita dengar, oh saham A akan terbang. Gak apa-apa. Tapi karena kalau kita tahu teorinya, kita tahu analisa teknikalnya, uh, ya kita tahu, oh iya benar, ini bagus ya. Atau ini jelek gak mau. Gitu. Supaya jangan disuruh cuci piring, yang lain berpesta, kita cuci piring. Ya gitu. Ya, ya. Jadi pesannya adalah percayailah, Mata sendiri. percayailah mata sendiri dibanding Iya, telinga ya. telinga, This betul. this very nice message, Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pak, ini nggak berasa nih, Pak. Udah jam 8 lebih 17. Ini sudah lebih dari waktu Ya, yang ada gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk keseruan pembicaraan malam hari ini. Belajar banyak juga karena akhirnya belajar baca grafik juga. Terima kasih juga untuk ya. teman-teman yang sudah bergabung, sudah ikutan ngobrol juga melalui pertanyaan yang dilemparkan. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi juga untuk Pak Medwin, Oke, untuk terima kasih. knowledge-nya, untuk ilmunya malam hari ini, untuk insight-nya malam hari ini. Terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Ya, terima kasih juga teman-teman sudah bergabung, sudah menyampaikan juga. Terima kasih. Oke, kalau gitu akhir kata saya Lady Lia pamit, Pak Medwin juga pamit. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, malam.